Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an alladzi fihi al-fasahatu wal bayanu wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin alladzi u'tiya jawami'al kalimi wa ala alihi wa sahbihi alladzina nataqu bi ablaghil hikami. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تشرفت بكم إن شاء الله في هذه الفرصة. سنستمر درسنا قراءة كتاب دروس اللغة العربية الجزء الثاني. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentunya, yaitu membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua. Kita masih berada di dars kedua, maksudnya pelajaran yang kedua. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu soal yang ada di layar teman-teman semua untuk menutup pelajaran kedua sebelum kita masuk ke pelajaran yang ketiga insya Allah. Karena ini sifatnya PR dan alhamdulillah beberapa teman-teman sudah mengirimkan jawabannya, paper atau tugas-tugasnya. Nah, sebagian besar mumtaz, yaitu betul semua. Nah, kita kerjakan lagi. Yang pertama, amuhandisun abuka, yang artinya adalah apakah ayahmu. Jadi dari A ini, ya, huruf istifham ini langsung ke abuk untuk penerjemahannya. Apakah ayahmu? Kemudian dia ke muhandis. Nah, apakah ayahmu seorang insinyur? Maka kita harus gunakan laisa. Ya, berarti jawabannya harus negatif, penafian. Nah, abi jawabannya adalah abi laisa laisa bi muhandisin. Nah, laisa bi muhandisin. Baik. Berikutnya yang nomor dua, amudarrisatun ummuka. Nah, maka jawabannya adalah ummi, ya, laisat. Kenapa laisat? Nah, karena isim dari laisa itu adalah domir hiya, ya. Isimnya itu, ya, adalah domir hiya. Nah, domir hiya yang kembali kepada ummi. Nah, ummi laisat, ya, bi mudarrisatin. Ummi laisat bi mudarrisatin. Nah, berikutnya nomor tiga, atulabun, ya, atulabun, ya, ikhwatuka. Apakah saudara-saudaramu itu adalah mahasiswa? Nah, maka jawabannya apa? Ikhwati, ya, ikhwati laisa, laisu atau laisat. Ya, Baik, yang betul laisu, sahih. Nah, kenapa laisu? untuk hum. Ya, karena isimnya itu adalah hum. Hum yang kembali kepada ikhwah. Nah, jadi kembalinya ke sini nih, ke belakang ya. Baik. Nomor 4,
Amumarridotun, ya, akhwatu ka, maka jawabannya apa? Akhwati lasna, ya, pakainya lasna. Nunnya tidak panjang. Kenapa lasna bukan laisat? Karena isimnya adalah hunna, hunna yang kembali kepada akhwat, gitu ya. Sambil diperiksa kembali tugasnya. Barangkali ada yang terlewat ketika saya melihat atau membacanya. Nah, kemudian yang kelima, amudarrisun anta, maka jawabannya apa? Lastu. Hmm? Wati laisu. Atau bisa di sini kasih ana, Lastu. ya. Nah, ana lastu Indarisin. bimudarrisin. Baik. Yang keenam, ajududun antum. Baik. Jududun teman-teman semua di sini. Judud itu bentuk jamak dari jadidun dan jadidatun. Nah, apa artinya jadid dan jadidah? Baru, ya. Kalau jadid kan untuk muzakkar, kalau jadidah untuk muannas. Kemudian bentuk jamaknya sama, yaitu apa? Jududun. Jadi jududun ini bisa digunakan untuk muzakkar maupun untuk muannas. Semua bentuk jamak itu ya. Nah, bentuk jamak kata sifat itu diperuntukkan untuk muzakkar maupun muannas. Nah, jadi bisa juga nanti bukan antum tapi antunna begitu ya. Nah, berarti ini jawabannya bagaimana? Ajududun antum. Nah, Lasna bi. Nah, gunakan ya. Nah, gunakan kata nahnu las Lasna. lasna. Nah, naknya panjang. Baik. Bijududin gitu ya. Bijududin. Terakhir yang ketujuh. Nah, ajadidatun, ya, sayyaratuka, apakah mobilmu baru? Nah, sayyarati laisat bijadidatin. Gampang. Baik, barakallahu fik. Nah, nanti ini bisa teman-teman jawab sendiri ya. Ini ada perintah yuwajjihu al-mudarrisu. Seorang guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ini akan as'ilatan ila kulli minat tulab. Ila kullin, ila kullin kepada seluruh dari siswa pembelajar. Nah, yakunu jawabuha yang mana jawabannya itu harus dengan apa? Penafian. Naam wa yuruddu 'alaiha at-talibu dan talib yaitu pelajar membalas ya atau menjawab alaiha kepada pertanyaan yang di bawah ini menggunakan kata lastu. Nah, amin amrika anta lastu min amrika. Amaridun anta lastu min amrika. Amutazawwijun anta ya itu jawabannya lastu. Muhandisun anta jawabannya lastu. Barakallahu fiik. Baik. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, nah ini ya inna ya. Inna ini kita tahu kemarin dia adalah harfu taukidin wa Wanasbin. tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Jadi inna nih bukan inna makoli makoli inna baik ya. Nah, inna adalah harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna merupakan huruf penasab dan juga penguat. Fungsinya menasobkan isim dan merofakkan khobar. Dia masuk ke susunan kalimat mubtada khobar dan merusak nanti hukum mubtada khobar.
Nah, nah tapi di sini lihat li salatu akhwatin. Nah, li salatu akhwatin. Ini asalnya li salatu akhwatin. Li itu maknanya apa? Saya punya. Memiliki. Nah, saya memiliki. Salatu adat, ya, bilangan adat itu artinya bilangan. Nah, salah tiga. Akhwatin ini disebutnya apa? Ma'dud. Nah, dan ingat dalam bahasa Arab terdapat kaidah adat ma'dud, angka dan kata yang dihitung oleh angka tersebut. Kalau hitungannya itu 3, 6 sampai berapa? 10. Sampai 10, maka ma'dudnya itu datang dalam bentuk jamak, teman-teman semua ya. Jika adat atau bilangan di situ datang hitungannya 3 sampai 10, maka ma'dudnya harus dalam bentuk jamak. Dan kenapa di sini salah satu bukan salah satu? Iya. Jadi antara adat dan ma'dud, nah ini kaidah yang kedua, harus berlawanan jenisnya. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus muzakkar. Begitu sebaliknya. Ma'dud muzakkar, adat mu'annas. Ketika ya. Nah, ketika kemasukan inna, lihat di bawahnya. Jadi apa? Innali salasa. Baik. Salasanya berubah harokat yang tadi doma kemudian menjadi fathah. Berarti kita tahu dong salasa di sini menjadi apa posisinya? Isim buat isim buat inna. Begitu teman-teman ya. Sekaligus mudhof dia nanti salasa untuk akhwatin. Lantas li di sini sebagai apa? Khobar nanti, khobar inna. Loh, kok bisa? Bisa. Berarti kan dia khobar inna yang dikedepankan dan salasa isim inna yang diakhirkan. Begitu. Nah, jadi asalnya kan seperti ini. Inna salasa akhwatin li. Nah, kalau kita lihat di sini salasu akhwatin li, asal dari li salasu akhwatin. Baik. Nah, coba di sini kita masukkan inna pada jumlah berikut. Baik. Ada 6 soal. Silakan peserta nomor satu. Nomor satu dibaca, kemudian dijawab. Peserta nomor satu ada? Baik, belum ada respon. Masuk ke 6. peserta. Baik, 6. Silakan nomor satu. Gimana? Fil fasli. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Inna fil fasli. Ya, nah. Terus? Inna In. fil fasli ya. Khamsatu. Hmm? Tetap atau gimana berubah deh? Yang tadi penjelasannya tadi sudah dijelaskan. Inna fil fasli. Belum contohnya. Khomsata ya. Oh, khamsatu. Kenapa khomsata? Dia menjadi isimnya Hmm. inna ya. Inna fil fasli Ya. khamsata Di ah, tullabin nah, tulabin judud. tetap, jududin tetap, tulabin karena menjadi mudhof ilaih buat khomsah ya kan? Sedangkan jududin menjadi naat buat tulab. Baik. Anak. Fil fasli, Khamsata. fil fasli ini dia menjadi apa kedudukannya berarti? Ya, saat ini bisa kita katakan khobarnya inna. Khobar inna yang dikedepankan. Gitu ya. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah.
Ya. Naam. Lanjut nomor 2, peserta nomor 2. Lana mudarrisun jadidun. Eh, lana mudarrisun jaidun. Inna lana inna lana mudarrisan jadidan. Jaidan, astagfirullah. Jaidan. Ya, nah. Artinya apa tuh? Soalnya dekat. Kami memiliki guru baru. Sungguhnya kami memiliki guru baru. Balik, gitu, Ustaz? Ya, betul. Nah, mudarrisan tadi. Iya, mudarrisan. Hmm. Inna lana mudarrisan pakai alif ya nanti ditulisnya. Jadi jadidan. Nah, ya. Inna lana mudarrisan jadidan. Mudarrisan di situ jadi apa? Mudarrisan jadi isim inna. Nah, kedudukannya dia isim Inna. isim inna. Nah, kemudian jadidan menjadi Ma'at. naat, ya. Nah, kenapa ditambahkan alif ketika keadaan seperti ini? Ada yang tahu? Karena masuk. Ya. Padahal kalau dia domah tidak ketambahan wawu kan? Nah, begitu juga kalau kasroh tain tidak ketambahan ya. Tapi kenapa ketika fathah tain ketambahan alif? Ya. Maka jawabannya, nah, kita harus mengetahui bahwa orang Arab jika berbicara seringkali untuk mensukunkan akhir setiap kata. Ya, orang Arab setiap kali berbicara mereka selalu mensukunkan akhir setiap kata yang mereka ucapkan. Maka kenapa di sini alif muncul ketika ada fathah tain, maksudnya nakiroh kan? Nakiroh tetapi harokat akhirnya fathah ya kan? Jadi fathah tain. Nah, alifnya dimunculkan. Baik. Jadi untuk ini kita harus mengetahui ya, harokat itu punya tingkatan ringan sampai tingkatan berat. Untuk harokat domah dan harokat kasroh, nah, ini berdua adalah harokat yang berat. Harokat yang berat. Nah, kalau disukunkan, kalau disukunkan, dia akan ringan pengucapannya. Begitu. Nah, kalau nanti ditambah huruf mat, contoh, domah ditambah huruf mat. Beratnya, ya, dalam pengucapan. Nah, kalau fathah, fathah itu dia harokat yang ringan.
Nah, fathah itu harokat yang ringan. Bahkan fathah itu adalah harokat yang lebih ringan dari sukun, ya. Nah, fathah itu adalah harokat ringan dari sukun. Saya katakan sukun saja tanpa ada titel harokat ya, karena beberapa mengeluarkan sukun dari harokat. Yang namanya harokat itu bergerak, bergerak itu berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah itu ya hanya fathah, domah, dan kasroh. Kalau sukun dari namanya sendiri saja, sukun dari kata sakin ya kan, tenang. Ya, yang namanya tenang ya udah dia diam di sana. Nah, sukun itu tidak bergerak. Harokah itu kan ya gerakan. Nah, maka khusus untuk kondisi nasab ya dengan tanda fathah tain, maksudnya isim nakirah ketika nasab dengan harokat ya, harokat fathah tain, dia diberi tambahan alif agar fathah ini tetap dibaca, tidak apa? Tidak dihilangkan. Begitu ya, tidak dihilangkan. Begitu juga faidahnya kita kaitkan dengan ucapan terima kasih orang Islam, yaitu ucapan atau ungkapan jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Nah, ini jangan sampai apa diwakafkan atau disukunkan khair gitu. Jazakumullahu khair. Kalau bisa sampai akhir dibaca jazakumullahu khairan. Begitu. Nah, nah, begitu juga kalau kita membaca Al-Qur'an berdasarkan hukum tajwid, ya, saat kita mewakafkan kata yang berharokat fathatain, maka dibacanya lebih lebih panjang, ya, maka dibacanya lebih panjang yang disebut nanti mat badal ya kan. Nah, ya lebih panjang dua harokat. Tidak seperti harokat lain yaitu domah dan kasrah yang cukup disukunkan saja. Nah, sampai sini bisa difahami kenapa ketika isim nakirah nasab ya kan, ya, isim nakirah nasab ya, itu ditambah dengan alif ya, nasab dengan harokat, harokat fathah, fathatain, maka ditambahkan alif di depannya. Nah, itu alasannya tadi ya. Bisa difahami? Nah, tapi nanti ya ketika tak marbutoh nih. Nah, kalau isim muannas, isim muannas, isim muannas yang diakhiri tak marbutoh, ya, isim muannas yang diakhiri tak marbutoh. Ketika nasab, apakah dia juga ditambah alif? Tidak. Contoh kita taruh di sini haki bat hakibatan. Apa hakinya hakibah? Artinya hakibah apa? Tas ya. Kita taruh di sini kalimat ro'aitu hakibatan. Nah, nah ini nggak dikasih alif seperti ini. Ya, kalau ada yang memberikan alif seperti ini, ya salah dia. Maka menjadi pertanyaan besar untuk kita. Kenapa alif ya pada isim nakiroh, isim muannas nakiroh yang diakhiri tak marbutoh itu tidak ada alifnya. Itu. Ya. Kenapa?
Ya, ta marbutoh tidak diberikan alif setelahnya ketika berharokat fathah tain. Ya. Untuk yang tujuannya kenapa? Karena untuk membedakan antara ta marbutoh dengan ta maftuhah. Nah, maka oleh sebab itu dia tidak diberikan apa? Alif. Nah, sampai sini bisa difahami. Untuk membedakan dia antara ta marbutoh dengan ta maftuhah. Karena yang namanya marbutoh ya, dia terikat bentuk dalam lingkaran. Gitu. Nah, ya. Ya, dia tidak menerima apa? Tidak menerima alif. Gitu. Kalau tak maftuha baru dia bisa menerima alif. Nah, ya. Tapi nanti kalau nanti kaitannya dengan isim muannas, isim jamak muannas salim, isim jamak muannas salim, ya ketika nasab, ya dia nanti tandanya bukan dengan fathah ya teman-teman, tapi dengan kasrah, begitu. Dengan apa? Dengan kasrah. Nanti kasusnya itu ya isim-isim yang diakhiri huruf ta, tapi dia tidak masuk kategori apa? Ah, ya, tidak masuk kategori jamak muannas salim. Contohnya bintun nih, ya, bintun. Dia jamak muannas salim enggak? Tidak, meskipun diakhiri dengan tak maftuha. Dia mufrad, nakirah, muan, muannas. Kalau kita katakan, saya melihat anak perempuan. Taruh di sini contoh, roa itu, nah, bintan. Kita tambahkan alif enggak di sini? Tes, halo? Kita tambahkan alif enggak? Naam, naik atas Bintan. Betul, kita tambahkan Naik ke alif atas. bintan. Karena taknya tak maftuh, bukan tak marbutah. Oke, baik. Bisa difahami ya. Nah, terkait alif yang muncul di depan huruf yang berharokat fathah dain. Begitu. Kenapa huruf mat lainnya seperti waw tidak muncul di hadapan kata yang harokat akhirnya domah dain? Begitu juga kenapa huruf mat ya, sukun, ya, tidak muncul di depan kata yang harokat akhirnya itu kasrah dain. Oke, tadi ya jawabannya. Karena ada tingkatan ringan berat itu terkait harokat. Barakallah fik. Kita lanjut nomor 3. Silakan. Serta Langsung bertiga. Fi jaibi mi'atu rialin. Inna fi jaibi mi'ata rialin. sahih. Sungguh di dalam saku saya ada 100 rial. Sahih. Lanjut nomor 4, peserta nomor 4. Fil hindi anharun katsiratun. Inna fil hindi anharon katsiratan. Ya, anharon kasih rotan. Nah, saya nulis anharon bagaimana? Yang tadi langsung dipraktekkan. An, ha, ron kasih a, sedangkan kasih rotan pakai alif nggak dia? Tidak. Tidak, tan. Ya, gitu. Baik, kita lanjut nomor 5, peserta nomor 5 silakan. Laka barkiyatun fi maktabil baridi. Inna laka barkiyata fi maktabil baridi. Barkiatan fathah zainnya. Ya barkiyatan fi maktabil baridi. Sesungguhnya untuk kamu ada telegram di kantor pos ya? Iya, kamu punya 6. Baik. Ar-Raqmu as-sadisu, nomor yang ke-6. Silakan peserta nomor 6.
Hei, Peserta nomor 6 ada? Nah, belum ada respon. Silakan peserta nomor 1 untuk menggantikan menjawab nomor 6. Tidak ada Nomor juga. nomor 4. Nomor 6. 6. Li alfu dolarin fil masrifi. Ya. Inna li alfu dolaran fil Eh, masrifi. Alfa. Alfa. Inna. Inna li alfa dolaran fil Dolarin. masrif. Dolarin. Dolar. Nilai dari alf. Alfa. Alf kan adat. Ya, adat 100, adat 1000. Nah, ma'dudnya itu majrur. Jamak majrur. Gitu ya. Nah, majrur ya, majrur. Ma'dudnya majrur. Nah, diulangi. Inna inna li alfa dolarin fil masrifi. Afwan, ma mana masrifi? Masrif, bank. Masrif artinya bank. Sesungguhnya saya memiliki $1.000 di bank. Baik, barakallahu fiik. Silakan lanjut baca al-kalimatul jadidah beserta artinya. Ana Ustaz? Iya, betul. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Liqa'u. Liqaun. Liqa'un. Itu pertemuan. Sahih, lanjut. Jayyidun. Baik. Jaibun. Kantong. Jamak juyubun. Nahrun. Sungai. Jamak anharun. Barqiyatun. Ma makna barqiyatun? Apa tadi arti barkia? Oh, lewat tadi. Surat Telegram. telegram. Ya, telegram yang di kantor pos ya. Jamak barqiyatun. Masrifun. Bank. Jamak masarifun. Masorifu, tidak ditanwin. Masarifu. Nah, terakhir berikutnya. Maktabul. Maktabul Baridi. Ya. Kantor pos apa? Ya, betul, kantor. Kantor pos. Nah, Maktabul Baridi, kantor pos. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, selesai pelajaran kedua. Kita masuk ke ad-darsu ats-tsalis. Apa Ustaz? Boleh bertanya nggak, Ustaz? Kenapa? Boleh bertanya. Boleh, boleh. Yang tadi bentuk yang apa tadi? Yang Ina tadi itu kan yang dikedepankan khobarnya itu memang yang ada harfu jarnya aja ya, Ustaz? Ya, Atau itu. bentuknya Kenapa? bisa yang lain? Karena Huruf kan jar. Huruf jar. hanya Ya. huruf jar ya, Ustaz? Maupun zorof. Oh, Nah, nah. ya. Ustaz. Tapi banyaknya itu adalah huruf jar. Begitu. Nah, Syukran, Ustaz. afwan. Baik, kita lanjut. Pelajaran yang ketiga, di sini ada percakapan. Baina Ahmad wa Ali. Silakan. Siapa yang mau jadi Ahmad? Irfa yadaik. Ana Ustaz. Nama. Tamam. Yang menjadi Ali. Taib. Peserta nomor 3. Baik, peserta nomor 1 menjadi Ahmad.
Peserta nomor 3 menjadi Ali. Seperti biasa, dibaca Arabnya kemudian diterjemahkan. Silakan. أحمد كم طالبا في فصلكم يا علي Ya Ali, berapakah ya Aliyu berapakah murid-murid di kelasmu wahai Ali Arba'ata asyara taliban. Di dalam kelas kami ada 14 murid laki-laki. الطلاب الطلاب في فصلنا أكثر فيه 19 طالبا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس di kelas kami murid-murid di kelas kami lebih banyak dalamnya 19 murid wahai Ali siapa nama murid baru yang datang kemarin Ismuhu Usama tuh. Namanya Usama. huwa tawilun jiddan alaysa kadzalik dia sangat tinggi bukankah seperti itu Bala. Wa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum. artinya Benar. Dia tinggi sekali, akan tetapi Hamid adalah siswa yang paling tinggi. bukan. Hamid lebih Ini lebih tinggi sesungguhnya siswa yang bandingan. tinggi kita. Akan tetapi Hamid lebih tinggi minhu darinya. Akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Ya, minhu-nya kembali ke siapa? Ke Usama. Iya, kan lagi ngomongin Usama sebelumnya kan? Ismuhu Usama huwa tawilun jiddan. Nah, ternyata ada orang di kelas tersebut nama Hamid lebih tinggi dari siapa? Usama. Lanjut, innahu. Sesungguhnya dia Hamid Ini kembali adalah siswa yang paling tinggi di kelas kami. Betul. Nah, Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? atwalu talibin fi faslina Ibrahim murid yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim Ibrahimu. Nah, Adaftaruka hadha ya Ahmadu inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allahu. Apakah ini buku catatanmu ya wahai Ahmad? Sesungguhnya tulisanmu sangat indah. Masya Allah. syukran ya Aliyu khatti jamilun wa khattuka ajmalu terima kasih wahai Ali tulisanku indah dan tulisanmu lebih indah iya betul. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Siapa pemuda yang bersama denganmu wahai Ahmad? Dia seperti saudaramu. Betul. Naam huwa akhi asyaqiqu ya dia saudara kandungku Betul. Akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih besar daripadamu atau lebih kecil? huwa asgharu minni dia lebih kecil dariku Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di mana kamu wahai saudaraku? ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati saya di asrama kelima dan dia jauh
jauh sekali dari universitas. Dari sekolah. Oh, dari Dari sekolah. buku apa? Jamiah atau madrasah? Jamiah. Oh, Beda. dia Iya, nah. Perbedaan ini kata ya. Baik. Nggak apa-apa. Lanjut Ali. Ana fil mahja'i tsani wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya dari eh, asrama yang kedua dan dia lebih jauh dari asrama asrama kalian. ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsanu? Ah, apakah keduanya? Hmm. Yang Bukan? paling baik. Oh, Mana yang mana yang yang paling baik? baik dari keduanya? Yang mana yang paling baik dari keduanya? Ya, bisa. Al khamisu ahsanu fa inna ghurfahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu Anzof. Anzofu. anzafu wasururul lati fihi ajmalu. Asrama kelima lebih baik Karena karena sesungguhnya kamarnya lebih luas, kemudian jendelanya lebih besar. ini jamak ya, guruf dari gurfah. Kamar-kamarnya lebih luas. Nama Nah, Fida, jendela-jendelanya lebih besar. Wa dan marahibahu dan toilet kamar toilet. toiletnya lebih bersih, Hmm. kasur-kasur yang Ya, di dalamnya ya, lebih bagus. betul lebih bagus. Baik. Nah, kita belajar yang namanya isim tafdil. Isim yang bermakna paling. Gitu ya. Nah, ini biasanya adalah kata sifat. Sebelum itu kita masuk ke materi, kita jawab dulu pertanyaan berikut ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi dibaca. Pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, ya. Kam toliban fi fasli Ahmada. Kam berapa siswa yang ada di kelasnya Ahmad? Ahmad. Tis'ata asyaru taliban. Tis'ata asyara. Ya. Dia itu mabni di atas fathah, teman-teman ya. Nggak pernah domah, nggak pernah kasroh. Bilangan belasan. Ya, bilangan belasan itu selalu apa? Fathah tuh. Tis'ata asyara. Begitu. Nanti tergantung siapa namanya ma'dudnya tuh. Terkait muzakkar muannasnya. Jadi dia bisa tis'ata asyara, bisa tis'a asyrota. Begitu. Tis'a asyrota kapan? Ketika ma'dudnya muannas. Gitu. Tis'a asyrota tolibatan. Kalau toliban, nah ma'dudnya laki-laki berarti apa? Tis'ata asyara. Ada tis'atanya itu muannas. Nah, dan diingat bilangan belasan, ma'dudnya itu datang dalam bentuk apa? Mufrad dan juga nasab. Ma'dud ya untuk angka adat belasan ya, itu datang dalam bentuk mufrad dan nasab. Baik. Pertanyaan yang kedua, kam toliban fi fasli aliyin. Kam Arba'ata asyara. ya arba'ata asyara toliban. Ada 14. Nomor 3, man atwalu tolibin fi fasli Ahmada. Ibrahimu. Nah, siswa yang paling tinggi di kelas Ahmad. Betul Ibrahim? Usama. Hmm? Yang paling tinggi di kelasnya Ahmad tadi siapa? Anu, Iya betul, Ibrahim. Hmm? Ibrahim. Nah, berikutnya nomor terakhir nomor 4.
Wa man atwalu talibin fi fasli aliyin. Siapa nih di kelasnya Ali yang paling tinggi? Hamidan. Hamid. أطول Ha? طالب في فصل علي حامدا. Hamidun. Oh, Hamid. Hamid. Ya. Nasab kan gak ada inna tuh. Baik. Atwalu talibin itu mubtada nanti tuh. Ya. Itu siswa yang paling tinggi fi fasli aliyin jar majrur saja. Khobarnya mana? Khobarnya Hamidun gitu. Kan sifatnya penginformasian. Siswa yang paling tinggi siapa? Hamidun menjadi khobar. Baik, kita lanjut ke tamrin yang kedua. Do' hadhil alamata alamata sahih ya kan? Amamal jumalis sahihah di depan kalimat yang benar. Wa hadhil alama alamatul khata ya kan? Tanda yang salah, silang. Amamal jumali allati laisat sahihatan. Ya, di hadapan atau di depan kalimat yang tidak benar. Nomor satu. Coba dibaca nomor satu oleh peserta nomor satu. الطالب الجديد Eis, جديد hmm. الذي جاء أمس اسمه أسامة. Usama, صحيح. Usama tu. أسامة. Mm-mm. صحيح. Sahih. Artinya apa itu artinya? Murid baru yang datang kemarin, yang datang Benar, yang datang kemarin namanya murid baru yang datang kemarin namanya Usama. sama. Ya. Barakallah fiik. Lanjut nomor dua, peserta nomor dua. Hamidun fi fasli Ahmad. Hamidun fi fasli Ahmada. Bener nggak Hamid ada di kelasnya Ahmad? Lah, beda kelas. Nah ya. Bener nggak? Oh, khata. Kota. Nah, lanjut nomor tiga. Al-mahja'u tsaminu Mm-mm. ghurafahu ghurafuhu awsa'u. Ya. Khata. Khata, Ustaz. Eh, asrama nomor 8, asrama ke-8, kamar-kamarnya lebih luas. Khata, Ustaz. Khata ya. Nah, nomor tiga. Nomor empat. Peserta nomor empat. Ada peserta nomor empat? Baik, kalau gitu kita lanjut. Ya, silakan. 6. Al-mahja' was-saminu ab'adu minal mahja'il khamisi. Sahih. Sahih. Nah, baik selesai. Nah, jadi tamrin pertama dan tamrin kedua ini keterampilan apa yang kita dapati? Nah, ini untuk melatih kita pada keterampilan mutolaah, teman-teman. Mutolaah itu apa? Menelaah teks. Apakah kita mampu memahami teks yang kita baca? Untuk menguji pemahaman kita terhadap teks yang kita baca, maka dimunculkanlah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, dan ini adalah keterampilan yang penting harus dimiliki dan bahkan dilatih juga untuk para pembelajar bahasa Arab, bagi para pembelajar bahasa Arab. Terkadang ada banyak orang-orang yang sudah bisa membaca kitab, namun dia nggak paham apa yang dia baca. Ada seperti ini. Hatta sekalipun dia sudah mengerti apa artinya. Nah, ini makanya penting. Jadi setiap orang yang sudah bisa baca kitab, belum tentu dia bisa apa namanya mengambil informasi dari apa yang dia baca. Ini makanya keterampilan ini harus sering dilatih dengan apa? Dengan cara kiroah.
Begitu juga nanti mutolaah melalui apa? Yang didengar gitu. Makanya ada tes TOEFL teman-teman itu. Tes TOEFL A-nya Arabik. Nah, itu nanti mencakup listening. Nah, gitu. Ini ngomongin apa gitu. Kemudian ada yang reading, teks. Ini ngomongin apa di teks ini? Gitu. Baik. Ya kuncinya memang di kosakata. Ya, tapi bukan menjadi satu-satunya kunci. Nah, harus sering latihan. Baik, tamrin yang ketiga. Nah, ini materi isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang bermakna paling, ya. Dan wazannya itu adalah af'al, ya. Wazan itu artinya timbangan. Af'alu. Nah, af'alu. Ya, dan ini dia diubah dari kata sifat. Contoh, jadid. Jadidun itu artinya apa? Baru. Ya, nah, jadidun. Coba diubah menjadi yang paling baru. Paling baru bahasa Arabnya apa? Ya, jadi jadid itu kan begini. Fa'ilun. Begitu. Ubah menjadi af'al. Ubah menjadi af'al. Nah, ubah menjadi af'al. Kan jim ini huruf fa ya kan? Nah, taruh fa. Dal itu kan huruf ain. Ya, taruh dal. Kemudian ya itu kan huruf ya. Tuh, fa'il. Taruh. Ya. Nah, kemudian lam itu kan huruf dal. Nah, tulis dal tuh. Af'al ya kan? Af'al ya kan? Berarti ya-nya itu berubah menjadi alif. Afwan nih. Nah, berubah menjadi alif. Nah, dalnya tetap. Gitu ya. Maka jadinya apa? Ajdad. Ajdadu. Dan isim tafdil ini tidak ditanwin teman-teman ya. Tidak boleh ditanwin. Dia masuk kategori mamnu' minas sorfi. Ya, dia masuk kategori mamnu' minas sorfi. Ini isim tafdil. Nanti untuk penerjemahannya ya, kalau dia datang tidak untuk membandingkan ya, maka terjemahnya itu apa? Paling gitu. Paling. Kalau datang dalam bentuk kalimat perbandingan ya lebih gitu. Biar enak didengarnya. Nah, contoh di sini Hashimun tawilun, maka isim tafdil dari tawil ya atwal ya. Wa Hamidun atwalu minhu. Nah, kalau ini apa berarti? Ini kan perbandingan. Dan Hamid apa lebih tinggi darinya. Kalau tidak ada minhu, wa Hamidun atwalu, dan Hamid adalah paling paling tinggi gitu. Sampai sini bisa difahami terkait isim tafdil. Jika tidak Ya. ada yang ditanyakan, kita langsung praktik nih teman-teman. Kita baca. Silakan peserta nomor 1 dibaca. Jangan lupa diterjemahkan. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Buku ini lebih murah, lebih mudah Iya. dari itu, dari buku itu. Nah, ashal lebih Mudah. lebih mudah. Dia isim tafdil dari kata sah Sahlun. sahlun. Nah, dia isim tafdil dari kata sahlun. Nomor 2, peserta nomor 2. Hada sayyaratu Hadhihi sayyaratu. hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka Iya, ajmalu. ajmalu. Apa artinya? Mobil ini? Mobil ini lebih indah, lebih bagus dari mobil itu yang itu. Oh ya, dari mobil itu. Nah, berarti ajmalu ini isim tafdil dari kata Jamil. jamilah. Oh, Jamil. Ya, sebenarnya sama aja. Ajmal itu isim tafdil dari kata jamilun dan jamilah gitu. Nah, ya. Nanti ada beberapa kata isim tafdil yang memang datang dari bentuk muannasnya. Gitu. Ya.
Ada. Contohnya husna itu. Nah, nanti beda sendiri timbangannya. Husna itu isim tafdil, teman-teman ya. Husna. Nah, gini tulisan husna tuh. Nah, husna itu isim tafdil dari kata hasanah. Nah, kan dia datang kalau kita lihat al-asma al-husna. Al-asma al-husna. Nah, al-husna itu kan datang sebagai apa di situ? Naat untuk al-asma. Karena al-asma jamak, ya kan? Nah, maka harus gunakan itu, ya. Kan dia naatnya muannas tuh. Kan harusnya apa? Al-asma al-hasanatu. Tapi ini kan nama-nama Allah. Begitu. Harus yang paling baik. Gitu ya. Nah, jadi bentuk tafdilnya hasanah adalah hasna. Begitu. Paling afwan ya, husna. Nah, isim tafdilnya hasanah adalah husna. Begitu. Kalau isim tafdilnya hasanun, yang muzakarnya ya ahsan. Ahsan. Begitu. Baik. Berikutnya, nomor 3. Peserta nomor 3, silakan. Hamzatu akbaru minni sinan. Ya. Hamzah lebih besar dari saya umurnya. Naam. Nah, ini ada materi lagi. Sinan sebagai apa kedudukannya? Nah, ini namanya sebagai tamyiz, pembeda. Tamyiz. Ya, sinan itu sebagai tamyiz, pembeda. Jadi dia itu kalau ada isim yang terletak setelah isim tafdil, teman-teman nggak usah pusing, nggak usah risau, nggak usah bingung. Ya, itu sudah pasti jadi tamyiz. Dan tamyiz itu nasab, teman-teman. Dan datang dalam bentuk nakiroh. Berarti kalau nakiroh, ya, nah mufrad pula, ya udah tandanya fathah tain. Begitu. Kenapa tamyiz didatangkan di depan isim tafdil? Nah, untuk mengangkat itu tadi ya, multitafsir gitu. Ketika Hamzah akbaru minni, apanya yang besar kan belum jelas kalimatnya, apa ya, mendatangkan sesuatu duga-duga gitu. Nah, kita datangkan tamyiz di situ, sinan gitu. Contoh saja orang katakan anta atau ana ajmalu minni atau ana ajmalu minka. Saya lebih indah dari kamu, ya, atau aksaru, lebih banyak. Ana aksaru minka, saya lebih banyak darimu. Kira-kira teman-teman bingung nggak ketika mendengar kalimat itu? Apanya yang lebih banyak, kan? Nimbul pertanyaan. Nah, masih samar kalimatnya, maka datanglah tamis di situ. Malan, hartanya. Begitu. Bisa juga wala dan anaknya. Begitu. Terserah nanti. Ya. Barakallah fiik. Lanjut. Nomor 4. Silahkan. Peserta nomor 4. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Mereka Para 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 mahasiswa ini ini lebih baik dari mereka. betul. Barakallah fiik. Lanjut. Nomor 5. Peserta nomor 5. Baiti abadu manil madrasati min baitika. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Iya, nah, barakallah fiik. Betul. Nomor 6. Peserta nomor 6. Oh iya. Kita ke nomor 1 lagi. 6. Nomor 6, silahkan. Huwa Ibu. asgaru minna sinan. Dia lebih muda dari saya. Goru. Itu isim tafdil dari sogirun. Sogir. Ah, astagfirullah. Dia lebih ke Betul. Sogir kan lebih lawannya kabir. lebih kecil Dari dari kami. Minna. Jangan lupa ya. Minna. dari kami. Nah, itu kan domir Usianya
minnya huruf jar. Ya, sinnan, usianya. Berarti apa yang lebih kecil? Usia. Usia. Betul. Barakallah fiik. Lanjut nomor 7, peserta nomor 2. Silakan dibaca. Khatti ahsanu min khattika. Khattika. Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Sahih. Barakallah fiik. Nomor 8, silakan peserta nomor 3. Hadza sari'u anzafu min dzalika. Jalan ini lebih bersih daripada jalan itu. Sahih. Nomor 9, peserta nomor 4. Al-labanu ahsanu minasyayi. Susu itu lebih baik daripada teh. Barakallah fiik. Betul. Nomor 10, peserta nomor 5. Silakan. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah dari jam itu. Baik. Nah, silahkan nanti buat PR tamrin yang keempat. Ya, ini dikerjakan tamrin yang keempat. Saya contohkan nomor 1. Kan ada 3 kata. Hasim, Tawil, Usman. Nah, Tawil diubah ke isim tafdil. Jadi setiap kata sifat yang ada di soal-soal ini, pertanyaan ini, ya, atau kalimat 3 kata ini, kan ada kata sifat tuh ya yang di tengah. Itu diubah menjadi isim tafdil. Contohnya, Hashimun atwalu min Usmana. Gitu. Kemudian nomor 2, Al-Qahira akbaru minar Riyadh. Dan seterusnya. Jangan lupa ya untuk ditulis terjemahannya juga. Barakallahu fiik. Kita cukupkan dulu pelajaran kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakunallahu khairan katsira wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oh.